Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Sudrajat Jati Rismawoto dengan NIM 128, Haidar Ahmad dengan NIM 120, dan saya Dwi Cahyono dengan NIM 163. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan Big Data dan implementasinya. Dalam hal ini kami untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah TIOT. Kemudian apa itu sih Big Data? Big Data adalah istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, capture, store, manage, analyze dengan software dan tool pemrograman database biasa atau konvensional. Tidak cukup dengan SQL biasa saja, Relational Database Management System, sehingga butuh teknologi baru atau tambahan NoSQL, not only SQL. Tidak hanya berisi tentang data terstruktur atau relasional, tapi juga mayoritas tidak berstruktur atau unstructured. Kemudian ciri-ciri Big Data. Ciri-ciri Big Data apa aja sih? Yang pertama yaitu ada volume. Volume data yang super besar. Kondisi saat ini mulai puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Contoh VLDB atau DWH. Yang kedua, velocity. Frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Contoh OLTP. Yang ketiga, variety. Variety merupakan jenis data yang sangat beragam, berstruktur, tak berstruktur, dan setengah berstruktur. Next. Kemudian 3V, 4V, dan 5V. Kemudian maksud di sini dari volume yaitu adalah ukuran data yang sangat besar dari sisi jumlah yang mencapai miliaran terabyte atau triliunan terabyte. Kemudian yang kedua ada velocity, yaitu merupakan kecepatan data yang sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Kemudian variety atau biasa dikenal dengan variasi jenis atau tipe data yang sangat banyak, unstructured dan multistructure. Kemudian value, nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang. Dan terakhir ada veracity, yaitu merupakan kebenaran dan keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan, misal salah ketik di Twitter. Volume bertambah secara eksponensial. Pada tahun 2015, 8 zettabyte sama dengan 8.000 petabyte sama dengan 8 juta exabytes sama dengan 8 miliar terabytes sama dengan 8 triliun gigabytes. Ya, berikut merupakan penjumlahan volume yang tersebar di beberapa benua. Bisa dilihat di sini Amerika Utara sebagai mayoritas tertinggi. Ya, dalam Big Velocity, yakni dalam pertambahan 2011. Yang pertama yaitu ada Twitter 7 terabyte per hari dan Facebook 10 terabyte per hari. Di sini sumbernya bigdatauniversity.com. Dalam sampingnya itu velocity ada 2,9 juta juta email terkirim setiap detik. Dalam YouTube sendiri 20 jam video upload setiap menit. Dan Twitter sendiri 50 juta tweet per hari. Kemudian Big Variety. Variety. Di sini dalam gambar ini bisa dijelaskan antara manusia dan manusia, manusia ke manusia, manusia dan mesin, pada mesin dan ke mesin. Dalam manusia ke manusia bisa dijelaskan di sini mungkin netizen atau komunitas virtual, social networks, dan web. Sementara dari people ke mesin mungkin lebih kayak pesan, digital TV, e-commerce, smart card, bank cards, computers, mobile, dan seterusnya. Dalam mesin ke mesin mungkin bisa lebih ke sensor, GPS device, dan seterusnya. Ya, next. Batasan yang ada pada Big Data.
Analisis big data memungkinkan penyortiran yang efisien. Akan tetapi, di sisi lain, batas antara pengelompokan dan diskriminasi dapat menjadi hal yang rentan dan berbahaya. Pembatasan pengumpulan, transparansi, algoritmik, dan akuntabilitas, dan pembatasan penggunaan analitik untuk menyortir dan memberlakukan orang secara berbeda. Pembatasan big data mencakup perlindungan untuk identitas atau identity, kesetaraan, keamanan, dan kepercayaan. Next. Implementasi big data. Di era digital yang dipenuhi dengan teknologi modern ini, volume data berkembang dengan sangat eksponensial atau cepat. Dan data-data yang ada juga hadir dari berbagai sumber, mulai dari log files, data sensor, sosial media, file audio, dan video, atau bahkan data dan informasi dari perusahaan besar. Rangkaian dan kumpulan data itulah yang kini akrab dan disebut dengan istilah big data. Dan pengelolaan big data akan mampu analisis valid atas sebuah fenomena dan permasalahan, baik itu untuk perusahaan ataupun organisasi. Berikut adalah implementasi big data pada teknologi modern. Yang pertama, fraud detection and protection. Perkembangan teknologi informasi terjadi dengan cepat dan pesat, sehingga setiap orang bisa memaksimalkan kegunaannya. Teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindak kejahatan, seperti kejahatan finansial, pelanggaran protokol dan database internet, klaim penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya. Big data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dan jaringan internet. Dengan himpunan big data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data yang lebih aman ke dalam satu sistem cloud dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Yang kedua, customer priority. Dengan hadirnya sistem big data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, recommendation engines. Big data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper personalization dengan recommendation engine tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisiensi kerja dan profit yang berlipat. Kemudian social media movement. Sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui gaya hidup konsumen dan target pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa berinteraksi dengan para konsumen lewat berbagai hal seperti sosial media dan semisalnya. Dan dalam proses interaksi ini, Big Data akan berperan dalam merekam setiap jejak digital konsumen atau calon konsumen, sehingga kita mengetahui siapa yang berminat dengan usaha kita dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk meningkatkan minat tersebut menjadi action, sehingga jumlah pelanggan pun meningkat. Dan yang terakhir, startup media. Big data adalah satu hal yang paling penting yang harus dikuasai oleh perusahaan startup. Implementasi big data akan merekam aktivitas mesin pencarian internet untuk kemudian kita ketahui aktivitas apa yang sedang ramai dibicarakan. Dengan mengetahui hal-hal yang sedang trending saat ini, maka kita juga bisa meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Seperti misalnya membuat konten yang relevan dengan kejadian terkini atau menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan hasil analisis tren pasar melalui big data. Selanjutnya, pemanfaatan big data pada manajemen pemasaran. 1. Dengan bantuan big data, pihak marketing bisa menargetkan iklan sebuah produk. Hal ini bisa dilakukan karena terdapat data tentang pengunjung atau pelanggan sehingga
dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan target iklan yang tepat. 2. Big data juga dapat membantu dalam cinematic search. Cinematic search adalah proses pencarian kata kunci yang sering digunakan dalam big data. Data memudah mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Next. 3. Big data bisa membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan terhadap pelanggan. Big data bisa dengan mudah menentukan konten mana yang lebih disukai oleh pelanggan. 4. Dengan terkumpulnya data yang benar, maka dapat dilakukan analisis yang memungkinkan untuk menerima hasil yang meyakinkan, sehingga marketing akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. 5. Pengguna mesin untuk mengolah data dalam jumlah besar sangat diperlukan, tetapi proses pengolahan data menggunakan mesin tetap harus diawasi oleh manusia, apalagi dalam pengolahan yang rumit. Tidak ada manusia yang dapat mengolah big data tanpa bantuan mesin dan begitu sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Next. Pemanfaatan big data pada manajemen SDM. 1. Mengoptimalkan dan menyederhanakan proses rekrutmen. Salah satu pemanfaatan utama dari data ini adalah pada saat proses rekrutmen karyawan, karena dengan ini divisi HR dapat menggunakannya untuk akuisisi bakat yang dapat digunakan kembali untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengevaluasi CV dari ribuan kandidat yang diterima. 2. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dengan perusahaan dapat mendorong semangat dan produktivitas dalam bekerja. Selain digunakan untuk memantau kinerja karyawan, hal ini juga dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan karyawan dalam memberikan penghargaan dan mengetahui karyawan-karyawan yang terbaik. Next. Tiga, membuat keputusan yang sistematis dan jelas. Analisis data memungkinkan divisi HRD untuk menyajikan data yang lebih sistematis dan jelas, sehingga hal ini akan lebih memudahkan untuk membuat keputusan dalam merekrutmen karyawan, manajemen kinerja, mobilitas internal perusahaan, perencanaan suksesi, serta membentuk pengalaman karyawan secara profesional. 4. Meningkatkan resistensi karyawan. Pengalaman karyawan menjadi faktor dalam meminimalisir adanya penurunan karyawan. Artinya, HRD bisa lebih berfokus untuk meningkatkan keterlibatan karyawan yang besar sehingga mengarahkan pada tingkat retensi karyawan. 5. Mengidentifikasi proses SDM yang kurang efektif. Adanya Big Bang dapat memungkinkan tim HR untuk membantu SDM dalam melihat faktor internal dan eksternal bisnis. Selain itu, penggunaan data ini juga dapat meningkatkan fungsi-fungsi HR, sehingga proses SDM yang dirasa kurang efektif bisa teridentifikasi yang membuat seluruh proses bisa dijalankan secara efektif. Ya, berikut merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.